Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul lagi di tempat ini. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan dengan segenap kerinduan hati kita. Mari kita sembah, mari kita puji Dia. Dengan segenap kerinduan, mari katakan. Berhembus sekarang
memberikan penghiburan kepada kami saat kami susah. Dengan darah-Mu Tuhan, Kau yang menyembuhkan kami. Amin. Kami percaya malam hari ini tidak ada satupun kami pulang membawa tangan kosong. Kami membawa berkat yang baru, pengurapan yang baru. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk memuji Engkau dengan penuh sukacita. Mari Roh Kudus, hadirlah. Segala pujian dan hormat kami hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara boleh berikan senyuman, kasih salam. Tuhan Yesus mengasihimu, katakan kepada saudara kanan kiri kita. Kita akan pujikan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Semuanya beroleh sukacita dari Roh Kudus yang menjamah hati kita. Terima sukacita surga.
kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima cuma sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, akan rasa semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagiku, cita surga nyata penuhiku. Mari terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, akan rasa semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagiku, mari kita segarkan haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, akan rasa semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagiku, bukan kita sudah jaga, bukan kita sudah nyata, bukan kita sudah nyata penuhiku. Puji Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya mengingatkan bahwa tanggal 6 Juni, hari Jumat, kita masih akan menikmati hadirat Tuhan dalam kebaktian Pekan Pentakosta. Mari hadir kembali. Mari siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak untuk bangkit berdiri. Biarlah Roh Kudus semakin dalam bekerja di tempat ini, menjamah setiap kita, menjawab setiap kerinduan hati kita. Kudus hadir di sini, pribadi yang menawarkan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati
memuji Engkau ya Tuhan. Engkau hidup, Engkau bergerak terus dengan begitu kuat, penuh dinamika, dan membaharui kami sebagai tubuh-Mu semakin tampil dan menjadi terang, menjadi garam, semakin nyata dampak yang ada, sehingga kami senantiasa dapat memuliakan Engkau. Kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah kami. Amin. Roh Kudus, Engkau ada, Engkau hadir, Engkau tahu kondisi hidup kami, di mana Engkau membangun. Disitulah kami tahu ya Tuhan, Engkau sedang memperlengkapi kami, sehingga seluruh bagian hidup kami tak satu pun yang tak bisa disentuh. Engkau sudah menyentuh semuanya, tak ada yang tersembunyi. Kami telanjang di hadapan-Mu ya Tuhan, tidak ada yang bisa kami tutupi. Oleh karena itu Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerjalah. Kami menantikan Engkau, kami bergerak bersama-Mu. Engkau ada di dalam kami untuk menyatakan kemuliaan Yesus yang luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Saya mau pakai salam yang khas. Biasanya salam kan tidak hanya shalom, saudara ya, ada alaihimnya dan sebagainya. Tapi salam saya beda. Shalom. Shalom. Maranatha. Maranatha. Kenapa? Karena saya sudah merenung shalom itu adalah kebahagiaan karena menikmati keselamatan dari Tuhan yang sempurna. Dan itu membuat hidup kita bergairah, tertantang untuk terus bergerak bersama dengan Dia. Tetapi juga kita selalu rindu memandang poin titik finish, yaitu Maranatha. Tuhan Yesus, datanglah. Amin. Jadi dengan shalom kita menyatakan damai sejahteranya yang turun ke atas kita pada masa kini. Tetapi dengan Maranatha kita tahu bahwa kita sedang menantikan pengangkatan tubuh, sedang menantikan kemuliaan kedatangan yang kedua. Dan kalau itu menjadi obsesi kita dalam tanda petik, maka saya yakin hidup kita akan terarah terus, saudara. Tidak mungkin beliur, tidak mungkin siksak, tetapi akan tertuju kepada Maranatha yang kita tunggu-tunggu itu. Haleluya. Hari Pentakosta adalah saat Roh Kudus dicurahkan. Itu adalah hari kelahiran gereja. Saudara-saudara, tahun ini adalah tahun yang ke-1991 umur gereja yang dibangun oleh Tuhan pada hari Pentakosta. Yesus disalib umur 33,5 tahun. Kalender kita mengikuti kalender Masehi. Lalu ketika dia sudah bangkit naik ke surga, 40 hari sudah naik ke surga, lalu 10 hari lagi Roh Kudus turun dan gereja Tuhan lahir. Saya perkirakan tahun 34. Ya, sekarang tahun 2025. Berarti ulang tahun gereja sedunia. Ulang tahun gereja yang universal itu sudah masuk 1991. 2025 dikurangi 34. Wow.
Gereja kita lahir pada bulan Juni ini juga, dan dalam waktu dekat akan dirayakan ulang tahun yang ke-25. Betul ya? Saudara, nah saya punya mimpi, saudara. Kalau Tuhan kehendaki dan Tuhan Yesus belum datang yang kedua kali, saya punya mimpi mau atau masih mau menangi HUT Gereja Tuhan yang ke-2000. 9 tahun lagi kan? Saya yakin kalau kita belum dipanggil Tuhan, sehat-sehat, seusia kita masih menangi ya, 9 tahun lagi. Enggak lama, kalau Tuhan Yesus belum datang. Itu kerinduan saya, saudara-saudara. 9 tahun lagi. Lalu saya mulai fokus, saudara, memikirkan pelayanan. Saya punya jangkauan, tidak usah 25 tahun, 10 tahun saja. Ketika ulang tahun gereja Tuhan yang ke-2000, umur saya 86. Dan saya punya keyakinan, Kaleb kan bisa umurku sekarang 85, tapi aku masih kuat. Seperti ketika keluar dari Taman Mesir dan siap untuk masuk tanah perjanjian. 85 tahun Kaleb. Ketika tahun 2000 ulang tahun gereja yang ke-2000, umur saya 86 tahun. Dan saya yakin suara saya masih suara remaja, saudara. Ya, muka saya tidak amit-amit, tapi masih imut-imut. Mari kita punya mimpi yang sama. Gereja kita ulang tahun yang ke-25. Kalau ditambah 9 tahun lagi, bikin program 10 tahun, Pak. Dan kalau pas ulang tahun gereja yang ke-2000 itu kita masih ada, kita masih hidup, Tuhan Yesus belum datang, wayo, saya yakin perayaannya luar biasa. Karena apa? Saya melihat bahwa dispensasi waktu menurut peta zaman itu rata-rata sekitar 2000 tahun, 2000 tahun, 2000 tahun. Itu mimpi saya, saudara. Dan firman Tuhan yang disampaikan hari ini ada kaitannya dengan gereja, ada kaitannya dengan usia gereja. Saudara, gereja kita di sini 25 tahun. Saya yakin jemaat telah diperlengkapi sedemikian rupa dapat bertumbuh semakin dewasa. Amin. Sehingga telah dapat memahami dan mengalami banyak berkat dari sorga yang menjadi bagian kita. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita masuk dalam firman, pembacaan firman. Tema kita hari ini adalah roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus dan dia mengalami suatu pengalaman yang unik, saudara. Dia orang Farisi, dia termasuk salah satu anggota Sanhedrin. Dia murid Gamaliel. Dia belajar firman, dia belajar Taurat,
Saudara, kelihatannya betul-betul sudah mengenal Yesus. Kelihatannya sudah betul-betul mengenal Allah. Kalau Yesus dia benci. Oleh karena itu dia melawan gereja. Kemana-mana menganiaya gereja. Bahkan dia ada menjadi saksi ketika Stefanus dirajam sampai mati. Tetapi ketika dia ditangkap oleh Tuhan, dia berkata, apa yang dulu mulia, yang aku peroleh dengan kebenaranku sendiri, jadi belum kebenaran yang sejati dari Tuhan, ku anggap sampah dibandingkan dengan pengenalan akan Yesus Kristus. Amin. Roh hikmat dan wahyu inilah yang membawa Rasul Paulus mengenal dia dengan benar. Lanjut. Pembacaannya Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara-saudara, Rasul Paulus minta kepada Allah Bapa, Allah Tuhan dari Tuhan Yesus Kristus, supaya jemaat ini diberi roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Ini adalah nama Roh Kudus, salah satu nama Roh Kudus. Kata benda bukan kata kerja, bukan Roh Kudus, roh yang memberi hikmat, tetapi roh hikmat. Dan dalam surat Efesus, kata roh, pneuma, oleh Paulus selalu merupakan nama Roh Kudus. Diikuti dengan kata sandang yang dekat maupun jauh terhadap subjeknya, maka pneuma itu tetap menunjukkan pribadi Roh Kudus, bukan pekerjaan Roh Kudus. Memang roh hikmat ini akan memberi hikmat kepada kita, tetapi roh hikmat dan wahyu itu merupakan salah satu nama diri dari Roh Kudus. Kita bandingkan dengan Yesaya 11 ayat yang kedua. Saya membaca ini dari Alkitab terjemahan baru edisi 2, saudara ya. Karena sudah diusahakan dapat, maka saya pakai. Ya, jadi selalu itu yang saya pergunakan sekarang. Jadi kalau saudara masih bawa Alkitab yang lama, barangkali ada yang sama, masih sama, tetapi ada yang agak berbeda. Tetapi TPE 2 ini lebih mendekati lagi, lebih dekat kepada pengertian dari bahasa aslinya. Yesaya 11 ayat 2 berkata demikian, Roh Tuhan akan ada padaku, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat
dan keperkasaan, roh pengenalan akan takut, pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi seperti apa roh hikmat dan wahyu itu, maka saudara bisa membandingkan uraian dari Yesaya 11 ayat 2. Itu adalah roh hikmat dan pengertian. Itu adalah roh nasihat dan keperkasaan. Itu adalah roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Lanjut. Sekarang kita masuk dalam pembahasan, saudara ya. Surat Efesus menonjol dengan pernyataan Kristus Yesus dan kehadiran Roh Kudus di dalam atau untuk jemaatnya, untuk gerejanya pada pasal 1 sampai 3 Efesus. Lalu dampaknya dari rencana itu bagi gerejanya pada pasal 4 sampai pasal 6. Dan dari surat Rasul Paulus ini, tujuan keselamatan dari Allah dari kekal sampai kekal yang dirayakan dalam dalam ayat 3 sampai 14 jelas dinyatakan sebagai karya Allah Tritunggal. Tuhan kita, Tuhan yang esa, berpribadi 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Tuhan selalu bekerja sama, komunitas yang kompak, satu sama lain saling memuliakan, menghormati, bekerja sama, dan termasuk pelayanan di jemaat. Dan kalau saudara membaca Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 mengenai berkat-berkat rohani dari surga, itu semua adalah pemberian yang utama dari Allah Bapa. Tetapi di dalamnya ada kerjasama yang kompak. Yesus dan Roh Kudus ada di dalamnya. Ayat bahasan kita merupakan doa Rasul Paulus kepada jemaat yang dikasihinya. Diawali dengan kata karena itu. Nah, setiap kali ada kata awal karena itu berarti ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Dan kata karena itu berarti dasar atau alasan yang dengannya sesuatu dilakukan atau tidak. Jadi setelah melihat kondisi tertentu, lalu ada dasarnya melakukan sesuatu atau tidak. Ketika Rasul Paulus melihat kondisi jemaat di Efesus, setelah dia menyampaikan tentang bagaimana luar biasanya berkat rohani dari surga, maka dia punya alasan untuk melakukan sesuatu. Dia punya alasan untuk lanjut dengan hal-hal yang penting, supaya apa yang ada di ayat 3 sampai ayat 14 itu betul-betul bisa dinikmati, dihayati, bermanifestasi di dalam jemaat ini. Itu sudah disebutkan daftar berkat rohani dari surga itu. Dipilih sebelum dunia dijadikan, ya, dan ditentukan, dan seterusnya. Nah, supaya jemaat Efesus itu tidak hanya punya daftar kekayaan, tetapi tidak punya dari daftar itu apa yang harus jadi miliknya. Jadi cuma jadi pamflet saja, mungkin yang dipasang biasa, wah berkatnya ini, tapi nggak pernah ngalami. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus punya alasan untuk lanjut mengarahkan jemaat di sini.
Oleh karena itu dia menggunakan kata awal karena itu. Konsep utama yang menunjukkan saluran suatu tindakan. Jadi saya yakin ketika kita mau melakukan sesuatu, saudara, kita pasti punya konsep. Dan ngawur asal kerja. Ini direnovasi. Pasti yang mengerjakannya punya konsep. Pak Pujo sebagai seorang arsitek untuk membangun pasti punya konsep ya Pak. Lalu diungkapkan konsepnya itu di gambar. Kemudian nanti diwujudkan. Nah, Rasul Paulus punya konsep yang jelas, konsep yang dari atas. Lalu itulah yang menjadi saluran dari dirinya untuk bertindak. Ketika seorang insinyur sudah punya konsep, punya gambar, itulah yang akan menuntun dan membawa dia untuk bertindak. Diatur tanggal sekian selesai hanya ini, bulan minggu pertama ini, dan seterusnya. Itu merupakan saluran, merupakan satu jalan untuk dia bertindak. Tapi kalau tidak punya konsep, ngawur saudara. Lalu sak dan dini. Ya. Jadi Rasul Paulus punya konsep yang matang, konsepnya dari atas, dari Tuhan. Saudara, dasar konsepnya adalah pemahaman tentang kekayaan kita yang terpilih. Nah, nanti saya akan menyampaikan saudara secara ringkas. Kita semua punya dasar itu. Kita semua punya berkat surga, berkat rohani dari surga. Tetapi yang perlu kita renungkan adalah dari sekian berkat itu, berapa yang kita betul-betul sudah alami. Bukan sekedar apal, bukan sekedar bisa khotbah. Saya sebagai pendeta selalu tertantang, saudara. Ya, jadi mari kita merenungkan hari ini. Dasarnya adalah pemahaman tentang kekayaan kita yang terpilih, saudara. Dan kalau saudara membaca, tidak saya masukkan di sana, ayat 3 sampai ayat 14 itu merupakan satu kalimat panjang. Jadi itu bukan terpisah, saudara, tetapi itu satu eulogi, satu pujian pengagungan kepada Tuhan. Dan kalimatnya panjang, sepanjang ayat 3 sampai 14 itu merupakan satu kesatuan. Dan dibagi 3 bait. Bait pertama lalu ditutup dengan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Bait kedua ditutup dengan pujian bagi kemuliaan Allah. Bait ketiga ditutup dengan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Jadi itu satu pengagungan kepada Allah yang luar biasa. Dan itu yang menjadi dasar kenapa harus menerima dan mengalami roh hikmat dan wahyu. Amin. Sebab kalau kita tidak mengalami karya dari roh hikmat dan wahyu, berkat-berkat rohani itu barangkali kapan menjadi milik kita mau tahu. Aku raro. Baik, saudara. Nah, kita lanjut saja. Status kita sudah sangat jelas. 1. Kita adalah pewaris semua berkat rohani di dalam surga. Amin. Saudara, kita semua. Saya pakai kata ganti kita karena di surat Efesus itu menggunakan
kata ganti itu. Dan saya rindu nanti ketika kita merenungkan ulang di rumah, kata ganti kita ganti saya. Supaya betul-betul kita mempersilahkan firman Allah itu mendarah daging di hidup saya. Jadi kalau kita ingin tidak selalu nunjuk kamu, kita, tapi saya. Supaya betul-betul status saya itu makin kita pahami, makin kita hidupi. Pewaris semua berkat rohani di dalam surga. Yang kedua, status kita dipilih sebelum dunia dijadikan, supaya kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebelum dunia dijadikan. Saya tidak tahu itu masa lalu atau kalau kekal begitu, kira-kira kita bisa memperhitungkan yang tahun sekian itu masa lalu, karena itu bagian dari kekal sampai kekal. Dipilih sebelum dunia dijadikan. Wow. Saudara, sebelum dunia dijadikan, saudara sudah ada di hati Tuhan. Amin. Sebelum dunia dijadikan, saudara sudah ada di pikiran Tuhan. Amin. Dan bukan hanya ada, dijadikan supaya kudus dan tak bercacat. Wow. Itu status kita yang kedua. Status kita yang ketiga ditentukan dari semula melalui Yesus untuk menjadi anak-anaknya. Ditentukan dari semula. Rasul Paulus berkata dia sudah dipanggil Tuhan sebelum ada dalam kandungan ibunya. Tetapi dia juga berkata dia sudah dipanggil Tuhan sebelum dunia dijadikan. Nah, yang kedua ditentukan dari semula melalui Yesus. Dipilih, saudara, lalu ditentukan. Jadi dipilih, terus kalau dipilih lagi kan ada yang dieliminasi, saudara ya, tidak masuk. Ini sudah dipilih, terus ditentukan. Jadi tidak gagal, berhasil. Ditentukan dari semula melalui Yesus. Lalu status kita yang keempat adalah dalam Kristus Yesus kita menerima penebusan melalui darahnya. Jadi kita sudah ditebus dari dosa. Kita sudah ditebus dari neraka. Kita sudah ditebus dari status sebagai hamba dosa, hamba setan, hamba apalagi. Kita ditebus, dibayar mahal dengan darahnya. Itu status kita yang keempat. Lalu yang kelima, yang terakhir, dimeteraikan dengan Roh Kudus dan mendapat jaminan warisan kita di masa penggenapan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kalau saudara lihat tadi, itu 3 oknum Allah kita Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada. Lalu yang terakhir saya pakai warna merah, itu Roh Kudus. Roh hikmat dan wahyu. Roh Kudus sudah melakukan apa, saudara? Memeteraikan kita. Meterai itu adalah tanda pemilikan, kepemilikan. Saudara milik Tuhan. Amin. Bukan milik iblis. Bukan milik dunia. Itu status saudara.
Nah, bagaimana kita nanti semakin bisa memahami, aku sudah dimeteraikan, tanda milik Tuhan ada di sini, capnya Tuhan ada di sini. Itu nanti kita lihat itu melalui hikmat dan wahyu yang terus progresif, berkesinambungan terus. Wahyu tidak cuma sekali seumur hidup, tetapi setiap hari. Hikmat dan wahyu itu sangat penting untuk kita bisa bertumbuh dan semakin mengerti. Wahyu itu ditunjukkan sesuatu yang tersembunyi, terbuka. Lalu kalau sudah terbuka mau diapain? Pakai iman. Yusuf mendapat wahyu ketika raja mempunyai mimpi-mimpi mengenai 7 tahun kelaparan, 7 tahun kelimpahan, dan 7 tahun kelaparan. Lalu Yusuf diberi wahyu untuk bisa mengerti mimpi dari raja. Cukup saudara? Enggak. Lalu Tuhan kasih hikmat sehingga dia dipercaya oleh raja dan dia bisa mengatur caranya sehingga 7 tahun kelimpahan itu bisa dikumpulkan dengan baik dan bisa mengatasi 7 tahun kelaparan. Itu melalui roh, hikmat, dan wahyu. Kalau tidak, saudara, sudah tahu, 7 tahun kelimpahan, terus nanti ada 7 tahun kelaparan. Wahyuannya sudah dapat, tetapi tidak ada roh hikmatnya. Mufrau, saudara. Itu pentingnya roh, hikmat, dan wahyu. Lalu Roh Kudus, dari Roh Kudus kita mendapat jaminan warisan. Meterai itu tanda milik, sudah sah, tidak bisa diganggu gugat. Lalu ada jaminan warisan. Jaminan itu uang muka, saudara ya. Uang muka itu artinya tanda jadi. Ya, sudah mengikat itu. Uang muka itu artinya saudara akan mendapatkan apa yang saudara pesan itu nanti pada waktunya tepat. Tapi ini sudah forskot dulu. Uang muka dalam bahasa Belanda itu juga berarti rasa duluan. Ketika saudara punya kerja, mau mantu atau apa, lalu mulai cari apa itu kuliner, apa itu? Catering. Maka saudara bisa pilih menunya, lalu satu saat saudara diundang beserta keluarga untuk merasakan menu yang saudara pilih. Sehingga saudara datang dengan keluarga lalu mencicipi itu dan yakinlah saudara nanti pada waktu saudara pestanya itu menunya rasanya persis seperti yang saudara cicipi. Itu jaminan. Jadi Roh Kudus sudah memeteraikan saudara sebagai milik sah dari Tuhan. Lalu yang kedua masih dijamin lagi. Sampai akhir saudara akan tetap terjamin. Nah itu loh saudara, berarti ini luar biasa. Karena luar biasanya, saudara tetap perlu dikawal oleh orang yang mengasihi saudara. Saudara tetap perlu dibimbing oleh ahlinya. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dia minta kepada Bapa, Roh Kudus dicurahkan. Parakletos itu penolong yang lain, dan kata yang lain itu adalah orang yang sama persis pangkatnya dan sebagainya. Jadi kalau presiden atau kalau bupati mengutus wakilnya, itu kan bisa saja wakil bupati dan sebagainya. Tetapi penolong yang lain ini tidak bisa, saudara. Jadi harus orang yang sama. Yesus adalah anak Allah, dia pribadi Allah. Maka penolong yang lain itu juga harus sama Allah.
tidak bisa diganti manusia. Jadi itu, kita dikawal terus oleh Roh Kudus. Kita dibimbing terus. Dan yang beroperasi di dalam hidup kita adalah hikmat dan wahyu. Terus, sudah ya. Nah, kita lihat di situ, saudara-saudara, hikmat adalah kecerdasan tertinggi. Hikmat itu kecerdasan yang paling top. Tidak ada waktu untuk menyampaikan tingkat kecerdasan itu ada 3 level. Tetapi yang paling tinggi itu Sophia, itu hikmat tertinggi. Itu merupakan hikmat seperti milik Tuhan. Saudara, itu adalah hikmat Tuhan yang diperoleh melalui ketajaman dan pengalaman dengan Tuhan. Jadi semakin saudara melekat kepada Tuhan, semakin saudara punya ketajaman dalam pengalaman dengan Tuhan, kedalaman dengan pengalaman dengan Tuhan, maka hikmat saudara akan menjadi seperti hikmat Tuhan. 1 Korintus pasal 2, itu kita punya pikiran Kristus. Bahkan Rasul Paulus berkata, kita sepertinya bisa menasehati Tuhan. Wow. Rasul Paulus juga berkata, marilah kita menawan setiap pikiran kita takluk kepada Kristus. Jadi itu hikmat, roh hikmat. Lalu wahyu, pengungkapan yang sebelumnya tidak diketahui. Saya tidak tahu ketika saudara membaca Alkitab, apakah setiap baca saudara langsung tahu, ngerti, oh ini gini, oh ini gini. Enggak, saudara. Saya pendeta. Ada bagian-bagian Alkitab yang masih tak kasih tanda, aku sih urung ngerti. Pendeta ya, sih urung ngerti. Butuh roh, hikmat, dan wahyu. Sampai satu saat ketika merenung terus Tuhan buka, lalu ketemu, wow, waduh saudara, itu suwenengnya luar biasa. Itu roh hikmat dan wahyu. Itu harus terus menerus berkesinambungan dan progresif, meningkat terus. Kalau tidak, hidup kekristenan kita tidak akan bertumbuh dengan normal. Jelas ya? Wahyu yang sebelumnya tidak terlihat menjadi terlihat. Manifestasi, penampakan. Maaf, ada satu terjemahan yang saya sebetulnya tidak mau masukkan karena merasa tidak nyaman, tapi tidak apa-apa sudah ya, terbuka ya. Satu arti wahyu itu yang sangat mengagetkan adalah membuat terlanjang. Membuat telanjang, artinya dibuka belah apa adanya. Tuhan itu seperti itu, saudara. Kalau kita sudah melekat kepadanya, dia itu yang lebih dulu ingin intim dengan saudara. Dia itu yang lebih dulu ingin lebih dekat, lebih akrab dengan saudara. Dan dia selalu rindu membuka rahasianya supaya saudara tahu. Rahasia yang berabad-abad tersembunyi itu yang terus-menerus dibuka. Nah, apakah kehidupan kita sebagai orang percaya setiap hari atau setiap saat tertentu secara terus-menerus mengalami pembukaan firman, mengalami pemahaman sehingga saudara, waduh luar biasa Tuhan, nangis. Roh, hikmat, dan wahyu dibutuhkan oleh kita semua. Saudara,
Dan ini semua datangnya dari Roh Kudus. Pengenalan datang dari Bapa melalui Yesus dan oleh Roh Kudus, dan berkesinambungan secara progresif. Luar biasa. Oke, lanjut. Sudah. Kesimpulan. 1. Status kita di hadapan Tuhan sudah jelas. Ya, saudara jangan ragu-ragu. Status yang saya sebutkan tadi dipilih dari kekal, ditentukan sebelum dunia dijadikan dan seterusnya. Itu sudah jelas. Bukan sekedar janji, tetapi sudah jelas. Status saudara seperti ini. Sehingga sekarang statusnya itu dijaga terus, lalu bertumbuh dengan bagus atau melokro. Lalu tidak sadar bahwa status kita itu istimewa, lalu menempatkan diri kita pada tempat-tempat atau kondisi-kondisi yang tidak layak. Harusnya orang mulia itu tidak di situ. Harusnya orang yang statusnya milik Tuhan dimeteraikan, ada jaminan, tidak membiarkan hidupnya sia-sia, tetapi terus-menerus mengisi hidupnya, semakin bertumbuh, semakin berbobot secara rohani. Kesimpulan yang kedua, agar mata hati semakin terang untuk semakin mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya, maka perlu roh hikmat dan wahyu. Jelas ya? Yang ketiga, roh hikmat dan wahyu terus dipahami melalui kedalaman hubungan dengan 1. Selalu hidup melekat kepada Kristus. Yang kedua, hidup dalam roh, menghidupi buah roh. Roma 6 itu adalah hidup yang dimasukkan dalam Kristus, seperti baptisan, masuk dalam air, masuk dalam kematian, lalu bangkit dalam hidup yang baru. Roma 6 itu luar biasa. Roma 8 lebih hebat lagi, karena hidup dalam roh, tidak ada hukuman. Kita lebih dari pemenang, tetapi di tengahnya ada Roma pasal 7. Itu pergumulan. Rasul Paulus sampai berkata begini, yang baik ingin aku lakukan, tetapi yang jahat yang muncul, celakalah aku. Rasul Paulus. Tetapi pasal 7 Roma ditutup dengan tapi bersyukur kepada Yesus Kristus. Nah saudara, supaya hidup saudara tidak muter-muter dalam pergumulan transisi di Roma pasal 7, sekali lagi saya ungkapkan, kita butuh Roh Kudus. Hidup di dalam roh. Kita butuh roh hikmat dan wahyu. Dapat wahyu, kasih hikmat, lalu dilakukan. Dapat wahyu, kasih hikmat, dilakukan. Dan pewahyuan dari Tuhan, saudara bisa tangkap melalui Alkitab. Karena surat Timotius berkata, segala diilhamkan untuk mengajar. Firman diilhamkan. Semua. Baik itu sejarah maupun pengajaran kalimat, itu firman Tuhan. Itu merupakan wahyu dari Tuhan, logos dari Tuhan. Lalu ketika kita belajar dan minta pewahyuan Tuhan, barangkali saudara sudah sering mendengar kata rema ya. Rema itu pewahyuan secara pribadi. Ini sudah diwahyukan oleh Tuhan,
tapi kita belum mengerti, belum terbuka mata batin kita, belum terang, masih seperti cermin yang samar-samar. Lalu Tuhan membuka mata hati saudara, membuat mata hati saudara terang dan bisa menerima itu sebagai bagian hidup saudara. Itu pekerjaan roh, hikmat, dan wahyu. Jadi saudara-saudara, yang ketiga, dengan hikmat dari atas mendaya gunakan karunia-karunia roh untuk saling membangun dan memperlengkapi sesuai fungsi masing-masing dalam tubuh Kristus sebagai kepenuhan Kristus yang memenuhi semua dan segalanya. Saudara, kita dipercaya oleh Tuhan sebagai tubuh Kristus untuk memenuhi semua dan segalanya. Dan bagaimana kita bisa berfungsi seperti itu? Yuk kita terus belajar dari roh, hikmat, dan wahyu. Maka saudara akan bertumbuh semakin dipenuhi Kristus. Kepenuhan Kristus misalnya di dalam kasih, itu akan memenuhi rumah tangga saudara dengan kasih. Istri saudara, suami saudara, anak saudara melihat kasih yang keluar dari hidupmu, mereka dipenuhi dengan kasih. Dan seterusnya, dan seterusnya. Saya tertarik dengan sebuah terjemahan dari semua dan segalanya, dan saya baru mendapatkan ini kira-kira 10 hari ini. Itu pembukaan. Nah, itu tetap diterjemahkan sebagai berikut: penyelesaian dari Tuhan sendiri yang menyelesaikan segala sesuatu di mana-mana. Jadi kalau pengenalan kita kepada Tuhan semakin akrab, semakin melekat, semakin dalam, semakin intim, pewahyuan dan hikmat terus-menerus membuka mata batin kita, maka hidup kita itu dapat menyelesaikan hal-hal yang sulit diselesaikan dengan penyelesaian, pertolongan penyelesaian dari Tuhan sendiri yang menyelesaikan segala sesuatu di mana-mana. Jadi hal-hal yang kita tidak bisa, mujizat bisa terjadi. Mujizat itu apa? Itu penyelesaian dari Tuhan yang menyelesaikan apa saja di mana-mana. Tidak ada yang sulit. Ketika kita jujur, saudara, tidak dapat solusi, Tuhan membuka hikmat kita dapat jawaban dari Tuhan. Itu menyelesaikan dengan penyelesaian Tuhan di mana-mana. Dan segala persoalan apapun, dimanapun, itu bisa diselesaikan dengan penyelesaian akhir dari Tuhan. Baik, saya tutup dengan ayat penutup, Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Mengenai hal ini, aku yakin bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya selesai pada hari Kristus Yesus. Amin. Jadi tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Amin. Amin. Di atas kayu salib Tuhan berkata sudah selesai. Lalu dia mengerjakan sesuatu di dalam hidup saudara. Apa dibiarkan begitu saja oleh Tuhan? Enggak. Asal kita terus menerus dilengkapi dengan roh, hikmat, dan wahyu, maka kita bisa menyelesaikan
Saya baca ulang ayat penutup ini. Mengenai hal ini aku yakin bahwa yang memulai pekerjaan yang baik, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya selesai pada hari Kristus Yesus. Jaminan Roh Kudus berlaku di sini. Saudara, hari-hari ini kita merayakan Pentakosta. Yang perlu kita renungkan adalah segala kuasa, kemuliaan dari Roh Kudus yang membuat kita punya otoritas, wewenang. Kita punya tenaga, bukan hanya wewenang, tapi punya tenaga untuk menyelesaikan. Apakah itu hanya terjadi setahun sekali? Apakah itu hanya terjadi ketika kita butuh? Atau setiap hari kita belajar untuk terus melekat roh hikmat dan wahyu? Setiap kali kita punya masalah, kita lari kepada Tuhan. Roh Kudus memberi kita buah karakter. Roh Kudus memberi kita karunia-karunia kuasa untuk melayani. Pertanyaannya, apakah semua itu hanya kita pakai untuk diri kita sendiri? Ketika hari Pentakosta kita datang, yuk kita mendapat kuasa. Aku sedih, aku susah. Sehingga kita datangnya hanya fokus kepada diri kita sendiri. Setelah selesai, ayo yang lain urusannya diri. Itu berarti kita belum selesai dengan diri kita sendiri, saudara. Dan kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri, kita tidak bisa ikut membantu menyelesaikan persoalan orang lain. Mari kita terus-menerus belajar supaya Roh Kudus menyelesaikan diri kita sendiri. Selesai, kita bebas, kita terus-menerus menerima hikmat, wahyu, dapat jalan dari Tuhan, diberi kuasa untuk melakukan. Kita latih terus setiap hari, sehingga kita makin kaya dengan pengalaman. Diri kita sendiri bisa mengatasinya dengan kasih Tuhan, dengan kehadiran Roh Tuhan. Lalu ketika kita datang, kita memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara, sehingga Pentakosta bukan sesuatu yang tidak ada follow up, tidak ada progresifnya, tidak ada kesinambungannya. Selesai sudah di diri saya, selesai. Tetapi mari kita menjadi sesama tubuh Kristus yang saling memperlengkapi dan memenuhi semua dalam segalanya, menyelesaikan semua di mana-mana. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya mohon worship leader dan tim musik maju. Mari saudara, roh hikmat dan wahyu itu akan terus pick up saudara. Terus akan beri kepada saudara yang terang, tidak tahu persis harap apa yang terkandung di dalam panggilan, sehingga mata batin kita semakin terang. Ternyata kita dipanggil untuk menjadi saksi, supaya mata batin kita semakin terang. Kita selesai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita sendiri, lalu kita bisa berdamai dengan semua orang.